Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali berjumpa pada renungan harian kita seperti biasa. Dan kita yakini bahwasanya firman itulah yang menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita satu hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Rabu 15 Februari 2023, dari Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam bahasa Batak, ai diulade batado di bagasak kamu giot niroha nang ulaun saut mengyuton lomoni rohanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan adalah pemberian Allah secara gratis atau cuma-cuma bagi kita. Kata cuma-cuma disebut dengan gratia atau grace, atau kita kenal dengan kata anugerah Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma bukanlah seperti sesuatu benda mahal yang kita simpan di dalam lemari sebagai koleksi, tetapi keselamatan itu bentuk kata kerja yang menuju kesempurnaan dan pemenuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata nats renungan kita pada hari ini tidak terpisah atau menjadi suatu kesatuan dengan ayat sebelumnya, yaitu yang mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih dahulu sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya bahwa Paulus ingin menekankan tentang tugas daripada orang percaya. Dengan mengerjakan keselamatan berarti kita juga menerima respon terhadap karya Allah. Keselamatan itu adalah pekerjaan Allah. Allah telah mengerjakan keselamatan kita di dalam diri Yesus Kristus. Yesus mengosongkan dirinya atau kenosis. Artinya sekalipun dalam rupa Allah, namun dia merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, agar segala yang ada di bawah kolong langit bertekuk lutut di dalam nama Yesus Kristus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya mengerjakan keselamatan? Artinya kita percaya kepada Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Yesus Kristus berarti kita mengenal kehendak Allah. Maka setiap orang percaya harus melakukan kehendak Allah sebagai respon yang telah kita terima, yaitu respon akan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Mengerjakan keselamatan lewat ketaatan, kesetiaan, iman yang tangguh, dan bersedia mengikul salib.
Selain itu juga kita diperkenankan atau diminta untuk rela menderita atas segala pergumulan yang dihadapi demi kebenaran dan kerajaan Tuhan, mengerjakan keselamatan sebagai bukti ketaatan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mengatakan bahwa sulit untuk mengerjakan keselamatan kita. Ternyata pada ayat ini justru Allah yang memberikan kekuatan kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita dengan kemauan untuk tetap setia dan taat, untuk tidak goyah dalam hidup Kristiani kita. Allah yang membangkitkan dalam diri kita kemauan untuk taat, kemauan untuk tetap mengerjakan keselamatan kita, kemauan untuk diubah serupa dengan Kristus. Dan tentunya bukan hanya kemauan, tetapi juga kekuatan untuk taat. Oleh sebab itu ternyata Allah sungguh baik. Ternyata kita disokong oleh Tuhan. Ketika kita mengerjakan keselamatan yang merupakan tanggung jawab kita, ternyata kuasa untuk itu berasal dari Tuhan. Kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak bekerja terlebih dahulu dalam diri kita, maka kita akan sulit untuk taat. Prinsipnya adalah Allah harus bekerja dalam diri kita terlebih dahulu, yaitu dengan memberikan kemauan dalam diri kita sebelum Ia dapat bekerja melalui diri kita. Jadi ketaatan harus dimulai dulu dari dalam hati, kemudian keluar dalam bentuk tindakan. Memang kekuatan daging dalam diri kita dan kekuatan iblis merorong kita. Namun kuasa oleh karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ternyata sudah disediakan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kuasa itu telah tersedia. Kita tinggal memakai kuasa itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita memakainya? Kita memakainya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu istimewa, penuh kuasa dan mutlak. Kuasa ilahi dicurahkan ke dalam hidup kita melalui firman Allah. Kemudian kita dapat memakai kuasa Allah itu dengan doa. Artinya dengan firman dan dengan berdoa, maka kita dapat mengerjakan keselamatan yang diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Bahkan di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita mengerjakan keselamatan kita, sebenarnya itu merupakan respon kita terhadap karya keselamatan Allah yang telah dikerjakan bagi kita lewat kerelaan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib demi keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan bukanlah bekerja mendatangkan kemujuran, kebaikan, dan keuntungan bagi diri kita semata, namun sebagai orang yang telah menerima keselamatan, kita harus bekerja mendatangkan kebaikan
bagi semua orang. Jadi melalui ini firman Tuhan mengajak kita agar setiap kita yang mengerjakan keselamatan itu semuanya untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu bahwasanya ternyata keselamatan yang Kau berikan kepada kami adalah merupakan harta yang sangat berharga di dalam kehidupan kami kini maupun di masa yang akan datang. Bahkan melalui firman-Mu menyatakan kepada kami, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami dalam mengerjakan keselamatan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwasanya di hari yang lampau, yaitu ketika malam hari, Engkau menjaga kami dan memelihara kami pada pagi hari ini dengan memberikan suatu kesegaran melalui firman-Mu yang merupakan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami yakini dan percaya bahwa Engkau berjalan di depan kami dan berjalan di belakang kami untuk memberikan kekuatan dan melindungi kami agar senantiasa berjalan dengan kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah segala kehidupan kami, berkatilah segala kehidupan jemaat kami, berkatilah kehidupan daripada keluarga kami. Terlebih ya Tuhan kepada orang yang kami kasihi yang bekerja, baik itu di PNS maupun ya Tuhan di perusahaan, maupun ya Tuhan yang memiliki wirausaha. Hendaknya Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberikan ya Tuhan, yaitu berkat yang daripada-Mu agar dapat dipergunakan dalam kebutuhan kami pada satu hari ini. Tuhan juga lah yang menjagai, yaitu anak-anak kami, memberikan ya Tuhan, yaitu kepintaran kepada mereka agar pendidikan yang mereka peroleh menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Dan juga Tuhan jauhi mereka dari kenakalan remaja atau kenakalan anak-anak, dan senantiasa anak-anak kami menjadi taat dan mau mematuhi segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan, terlebih ya Tuhan di hadapan-Mu yang Maha Kuasa. Kami juga mendoakan kepada saudara-saudara kami yang yatim piatu dan janda. Tuhan berikan kepada mereka keyakinan, dan juga Tuhan buka tingkap-tingkap hati dan pikiran daripada orang-orang sekitarnya agar memperhatikan daripada kehidupan mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menopangnya dengan memberikan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mendoakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara kami ya Tuhan yang telah lanjut usia, agar kiranya Tuhan memberikan topangan bagi mereka sehingga mereka dapat merasakan atas penyertaan Tuhan, terlebih memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, yaitu kepada keluarga mereka, menjadi orang-orang yang baik di masa yang akan datang. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.